Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga pada pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Dia. Sebelum kita sama-sama menaikkan setiap pujian kita, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Kita mau rendahkan diri kita, mau kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kasih setiamu, anugerahmu, penyertaanmu yang begitu luar biasa. Engkau telah menyertai, membimbing setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, kami boleh bersama-sama memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami. Kami boleh merasakan hadirat dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik untuk pemusik, song leader, singer, juga untuk multimedia, juga teman-teman yang sebagai usher Tuhan, kami mau serahkan semuanya apapun menjadi bagian kami untuk kami boleh melayani dengan kesungguhan hati kami, dan itu juga boleh untuk menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ibadah ini dari awal hingga kami boleh akhiri hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saat ini kita masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian kita. Kita mau menyembah Dia sebagai Allah yang besar. Kita mau sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Biar Dialah yang selalu berkuasa dalam setiap kehidupan kita.
Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang perkasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang perkasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karya-Mu. Bapa di surga, kami cinta Kau. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang perkasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang perkasa selamanya. Mari kita berikan nyanyian dan sorak-sorai kita untuk Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak, mendengar
kasih untuk perlindungan-Mu, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dengan apa kami dapat membalas semuanya itu Tuhan. Pada saat ini kami datang, kami mau menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian kami pada pagi hari ini, itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Kau Allah yang setia, Allah yang mulia. Sama-sama kita kembali nyanyikan lagu ini. Kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan,
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami dapat datang ke hadapan-Mu. Ini semua berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam rasa syukur kami saat ini, kami rindu ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan apa yang disampaikan, kami boleh mengerti dan memahami, sehingga dimampukan oleh kuat kuasa Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami berada, kami dapat menyatakan sebagaimana menjadi orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan hamba-Mu adalah dari dorongan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang ingin berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kesempatan yang indah ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Masih kuat berdiri? Kita bareng-bareng berdiri ya. Jadi dari awal saya khotbah sampai selesai kita berdiri, amin. Tapi enggak, Bapak Ibu silakan duduk ya, saya bercanda. Silakan duduk jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema adalah masa penantian. Masa penantian ini adalah masa yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau masih masa-masa pacaran, masih masa-masa kasmaran, menunggu sang kekasih tidak kunjung-kunjung datang. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Apakah masih tetap setia? Kalau masih pacaran masih setia ya, betul? Tapi lama-kelamaan jadi jengkel. Nah, ini adalah masa-masa penantian. Tentu masa-masa yang terasa tidak enak di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita sedang menghadapi masa-masa penantian. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat di dalam masa-masa itu? Apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita akan menantikan kedatangannya di dalam masa-masa itu? Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 45 hingga ayat yang ke-51. Matius pasal 24 ayat 45 hingga ayat yang ke-51. Jemaat Tuhan silakan perhatikan di dalam Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang yaitu ada 2 orang hamba. Ada hamba yang setia dan ada hamba yang jahat. Kedua hamba ini adalah diberikan kepercayaan oleh tuannya. Mereka sama-sama diangkat oleh tuannya.
diberikan kepercayaan untuk melakukan satu tanggung jawab yang luar biasa. Di sini menceritakan bahwa tuannya akan pergi ke suatu tempat dan meninggalkan rumahnya. Lalu ia mempercayakan orang-orang yang ada di rumahnya itu, bahkan hamba-hamba yang lainnya, untuk diurus oleh hamba-hamba ini. Ketika tuannya pergi, hamba yang dipercayakan ini adalah ditugaskan untuk memperhatikan, memberikan makanan hamba-hamba yang ada di rumah tuannya itu. Lalu hamba yang pertama, hamba yang setia. Ia melakukannya dengan tanggung jawabnya. Ia merasa apa yang dipercayakan oleh tuannya adalah suatu anugerah. Maka ia melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Ia dengan penuh semangat melakukannya, penuh kesetiaan. Tetapi berbeda dengan hamba yang satunya. Hamba itu ketika tuannya pergi, ia merasa tuannya tidak datang-datang. Dan ia pun melakukan hal yang merugikan tuannya. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-50 dia berkata, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ia tidak tahu kapan tuannya akan datang. Tetapi ia melakukan hal-hal yang merugikan tuannya. Ia bukan memperhatikan hamba-hamba yang ada di rumah tuannya. Justru ia melakukan suatu hal yang merugikan tuannya. Dia katakan, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk. Ini suatu tindakan hamba yang jahat. Ia melakukan suatu hal yang merugikan baik dirinya bahkan tuannya sendiri. Nah, di dalam hal itu maka akan membuat suatu konsekuensi atas dirinya. Maka ketika tuannya itu datang, tuannya tidak mengatakan kapan ia akan kembali, kapan ia akan datang. Dan tiba-tiba tuannya kembali pada saat mereka melakukan apa yang sedang mereka perbuat. Hamba yang setia ditemui oleh tuannya. Dan tuannya berkata, berbahagialah dia. Dan ia mengangkat hamba yang setia itu menjadi pengawasnya. Tetapi hamba yang jahat ketika tuannya melihat apa yang sedang diperbuatnya, maka tuannya pun melakukan penghukuman. Bukan suatu ucapan terima kasih, bukan suatu hal yang membahagiakan dari tuannya. Tetapi ia melakukan penghukuman kepada hamba itu. Jemaat dikasih Tuhan, di sini menyatakan satu konsekuensi atas setiap apapun yang dilakukan oleh Tuhan hamba ini. Ketika mereka mengabaikan satu tanggung jawab, di sini muncullah sebagaimana karakter seorang hamba yang sebenarnya. Apakah ia hamba yang setia dan hamba yang jahat? Ketika tuannya tidak melihat dia berada di situ, apakah mereka melakukan penuh tanggung jawab atau tidak? Lalu di sini menggambarkan suatu hal di dalam kehidupan kita adalah tentang penantian anak manusia. Di sini menggambarkan bagaimana ketika Tuhan akan datang kedua kalinya. Bahkan banyak orang berpikir, Tuhan kapan engkau datang? Dan apa yang akan harus dilakukan? Bahkan para murid Tuhan pun bertanya. Jika kita lihat di dalam pasal 24 ayat yang ke-20, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di situ para muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kapan masanya akan tiba? Dan Tuhan, kapan waktunya akan datang? Tetapi tak seorang pun yang tahu kapan masanya, kapan waktunya anak manusia itu akan datang. Dia berkata, berjaga-jagalah. Hanya satu yang Tuhan minta. Bukan kita kapan mengetahui waktu itu akan datang. Tetapi apa yang harus kita perbuat di dalam masa-masa kedatangannya. Di sini menggambarkan satu penantian akan kedatangan anak manusia. Yaitu ada yang mengatakan akhir zaman. Ada yang mengatakan akhir zamannya kita sendiri. Karena akhir zaman bisa dikatakan bumi itu akan berakhir. Ada yang mengatakan itu kiamat. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kiamat itu secara pribadi ketika kita meninggal dipanggil Tuhan. Maka kita akan sudah mencapai hal itu.
Lalu bagaimana cara kita? Apa yang harus kita perbuat jemaat yang dikasih Tuhan? Kira-kira jika kita berkendaraan sedang menyetir mobil atau membawa kendaraan roda 2, jika kita melihat ada lubang yang besar di depan kita, apa yang akan kita lakukan? Menghindar. Jalannya nggak bisa menghindar lagi. Kalau dipaksa lewat jalur ini maka akan terperosok. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Berhenti. Dari pagi sampai sore ya Bu ya, berhenti. Kira-kira kita ngapain? Kita akan putar balik. Cari jalan lain, betul? Kita cari cara lain untuk melalui hal itu. Supaya kita tidak jatuh di dalam lubang itu. Tetapi apakah begitu? Ketika masa itu akan datang di dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa mencari jalan lain supaya kita tidak menghadapi kedatangan Tuhan itu? Apakah kita bisa mencari jalan lain untuk tidak menghadapi kematian? Tidak ada cara lain. Kita pasti akan menghadapi persoalan ini. Kita akan masuk di dalam itu. Kedatangan anak manusia. Keberadaan kehidupan kita tidak ada yang dapat terbebas daripada kematian. Kalau kita naik kendaraan kita bisa putar balik. Tapi menghadapi kedatangan anak Tuhan. Tidak ada yang bisa putar balik. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kalau seperti itu jemaat dikasih Tuhan. Apakah kita akan mati konyol? Tiba-tiba kita masuk di dalam lubang itu. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Ini suatu dongeng ya Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Mungkin kita masih masa-masa kecil kita sering menonton hal ini. Saya senang sekali dengan dongeng ini. Ini tuh menceritakan antara belalang dengan seekor semut dan kawan-kawannya. Jadi ketika pada masa musim panas, sang semut ini dia sekuat tenaga bersama yang lainnya. Mereka mengumpulkan banyak makanan. Lalu sang belalang ini bahkan mengejek sang semut. Ngapain ngumpul banyak-banyak makanan? Coba lihat di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan banyak, makanan banyak, semuanya tersedia. Lalu sang semut mengatakan, ya sekarang mungkin masih ada, tapi nanti mungkin juga tidak ada. Lalu belalang pun mengatakan kembali, bikin capek aja, ngumpul-ngumpul makanan. Tetapi sang semut tidak kendor hati. Ia tetap bersama kawan-kawannya, mengumpulkan banyak makanan. Dan ketika tiba pada waktu musim dingin, semua makanan tidak ada. Lalu sang belalang pun menjumpai sang semut. Ia meminta tolong supaya berbagi makanan. Sang semut berkata, kenapa kau sekarang datang kepada saya minta makanan? Mana makananmu? Dia katakan, saya tidak sempat mengumpulkan makanan. Saya tidak lagi melakukan hal itu. Nah, di sini kita dapat belajar apa yang dilakukan oleh semut. Ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa itu. Ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang tidak ia ketahui. Dan ketika tiba masanya, ia sudah siap. Jemaat dikasih Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika bagaimana kita harus berbuat, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa itu yang terjadi di dalam hidup kita. Kematian, kedatangan anak Tuhan yang kedua kalinya. Tidak pernah kita bisa terluput dari hal itu. Mungkin kita masih bisa berkumpul hari ini, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti sore, besok, lusa, dan seterusnya. Mungkin kita akan menghadap Tuhan secepat mungkin. Tetapi
Bagaimana, apakah kita sudah siap menghadapi hal itu? Ini adalah masa-masa penantian ketika kita menghadapi keadaan yang tidak kita ketahui. Lalu apa yang harus kita lakukan, jemaat dikasih Tuhan? Saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal melalui apa yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah kesetiaan. Seorang hamba, ia akan muncul karakternya sebagai hamba. Ia setia melakukan tugas tanggung jawabnya. Yaitu ia adalah orang yang sungguh-sungguh ada di dalam panggilan Tuhan. Ia menjadi seorang hamba bukan hanya memberikan dirinya, tetapi tuannya mempercayakan. Ia diangkat menjadi hamba itu. Kita sebagai orang percaya, dulu kita hamba-hamba dosa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita lunas dibayar oleh Tuhan. Maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa setia di hadapan Tuhan, apalagi di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini. Beberapa hari yang lalu ada orang yang kenal dekat dengan saya. Dia bercerita tentang apa yang ia alami di masa-masa pandemi ini. Pada bulan Januari 2020 yang lalu, ia resign dari tempat pekerjaannya. Dan ketika ia resign, perusahaan tempat ia bekerja membayar semua apapun yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan itu kepada teman Zen. Ia berpikir uangnya cukup untuk beberapa pekan ketika ia mencari pekerjaan. Ia pikir tidak ada masalah. Ia mulai mengirim lamaran pekerjaannya di perusahaan-perusahaan yang lain. 1 bulan, 2 bulan, kok panggilannya tidak ada. Tidak ada respon sama sekali. Masuklah bulan Maret. Ternyata perusahaan melakukan berbagai kebijakan karena menghadapi COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Lalu ia semakin pusing karena bagaimana ia bisa bertahan hidup karena uangnya sudah tidak ada lagi. Lalu apa yang harus ia lakukan? Ia bergumul dengan Tuhan. Ia menyerahkan dirinya. Tetapi beberapa bulan kemudian masih tidak ada panggilan. Dan pada bulan Juni baru ada panggilan. Ia dapat bekerja. Ketika ia masuk di dalam perusahaan itu sudah interview, sudah menelpon, bahkan sudah ditemui oleh dia. Tetapi perusahaan itu tidak memberi satu tindakan bahwa ia harus direpit tes terlebih dahulu. Ia bekerja sudah 2 minggu dan memasuki minggu yang ketiga, ternyata di perusahaan itu didapatilah beberapa pegawai yang kedapatan pulang tanpa seizin. Karena di perusahaan itu diberi satu peraturan selama 6 bulan tidak ada yang boleh pulang. Cuti pun tidak boleh. Kecuali ada keluarga yang meninggal dunia. Tetapi ada kedapatan beberapa orang yang pulang. Dan orang yang pulang itu mereka seolah-olah mengelak bahwa jika mereka harus mengikuti rapid test, orang yang saya kenal baik ini juga harus mengikuti rapid test terlebih dahulu. Karena mereka baru masuk pada saat-saat pandemi itu sedang tinggi. Dan orang yang saya kenal ini dia dipanggil oleh perusahaan itu. Dan dia diminta untuk mengikuti rapid test. Akhirnya ia pulang dan mengikutinya selama 2 minggu. Ketika hal itu dijalani, ternyata ia membutuhkan uang sekitar 2 juta untuk menyelesaikan rapid test bahkan di karantina selama 2 minggu. Dia berkata kepada saya, bagaimana saya bisa melakukan hal itu? Gajian pun belum, dia bilang. Baru masuk bekerja 2 minggu. Bahkan saya sudah mempunyai utang yang banyak. Di manakah Tuhan? Dia berkata. Lalu singkat cerita ketika ia sudah mengikuti hal itu.
Dan ia bisa menyelesaikan semuanya itu. Lalu kemudian ia berkata, ternyata Tuhan itu setia ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak saya ketahui, Tuhan menyatakan jalan bagi saya. Bagaimana yang saya perlukan di dalam biaya saya untuk melunasi rapid test dan dikarantina, Tuhan siapkan semuanya. Dia mengatakan bahwa saya tetap setia apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Cuma dikasih Tuhan, banyak sekali persoalan yang kita hadapi saat ini. Banyak sekali tentangan di dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk setia kepada Tuhan. Tetapi apakah kita mampu setia kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi? Tentu ini suatu hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan kesetiaan di hadapan Tuhan. Jika kita melihat di dalam Daniel, itu menceritakan ada 3 orang. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana kesetiaan mereka dinyatakan. Ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang mendesak. Bahwa Raja Nebukadnezar meminta semua siapapun yang ada di bawah pemerintahannya untuk menyembah patung yang dibuatnya. Tetapi mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka memilih untuk setia kepada Allah yang mereka kenal, yang mereka sembah dari nenek moyang mereka. Lalu apa yang terjadi? Ketika raja mengetahui yang mereka lakukan, raja sangat marah dan memasukkan mereka ke dalam perapian yang sangat panas sekali. Tetapi kesetiaan yang mereka lakukan kepada Tuhan tidak pernah membuat mereka kecewa. Satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Ini mengatakan bagaimana perjuangan di dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Hal ini pun setiap kita dituntut untuk dapat setia di hadapan Tuhan. Apakah mudah kita setia? Tentu sesuatu yang sangat sulit. Bahkan jika kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Di situ jika kita mengikut Tuhan, yang diminta oleh Tuhan adalah kita menyangkal diri dan memikul salib kita sendiri. Ini sesuatu yang tidak mudah jemaat dikasih Tuhan. Tetapi pertanyaannya, maukah kita mempersiapkan diri kita di dalam masa-masa penantian ini dengan mempersiapkan diri kita setia di hadapan Tuhan? Amin. Coba tanya kiri kanannya, mau gak setia? Mau gak setia? Ayo coba. Jangan-jangan gak mau setia. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita berjuang bersama-sama di dalam kesetiaan kita. Tentu sesuatu hal yang butuh perjuangan. Sesuatu hal yang butuh ketekunan di dalam melakukannya. Hal yang kedua yang kita renungkan adalah bijaksana. Hamba yang baik, hamba yang setia, yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Selain setia, ia adalah orang yang bijaksana. Kenapa dikatakan harus bijaksana? Salomo ketika ia dipercayakan untuk memerintah Israel sebagai seorang raja. Apa yang dimintanya kepada Tuhan? Kekayaan, harta, apa yang diminta? Hikmat dari Tuhan. Kenapa bukan harta benda? Kenapa bukan kekayaan? Bukan kedudukan? Bahkan kekuasaan yang lainnya. Tetapi yang dimintanya adalah hikmat dari Tuhan. Cukup hikmat. Dia pikir bahwa hikmat akan membuat dia mampu memimpin bangsa Israel. Di dalam kehidupan kita pun butuh hikmat. Di dalam kita menjalani hari-hari kita. Jika kita lihat di dalam Mazmur 10 ayat 12. Menghitung hari-hari kita.
Bagaimana kita dapat menjalani hari-hari itu? Tanpa hikmat Tuhan, semuanya sia-sia. Kita berjalan tanpa kita ketahui kemana arah dan tujuan. Lalu bagaimana kita mendapatkan hikmat itu? Bagaimana caranya kita boleh mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan? Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan adalah, ada yang hafal? Amsal 1 ayat 7? Wah, puji Tuhan ya. Belum banyak yang hafal, nanti kita hafal sama-sama. Takut akan Tuhan adalah, maka yang dikatakan takutlah akan Tuhan. Di situ mengatakan bagaimana kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Maka ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita pelan-pelan dituntun oleh firman Tuhan. Maka ketika kita menuruti apa yang Tuhan mau, itulah tunjukkan jalan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam pergumulan kita saat ini, persoalan yang kita hadapi, usaha pekerjaan kita tidak lagi seperti masa-masa yang dulu. Bahkan banyak orang yang mengalami tidak ada pekerjaan. Jika kita lihat Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, beritanya di Bandung. Ini sangat mengagetkan ya. Di tempat kantor orang, itu banyak sekali orang yang bercerai. Ada Bapak Ibu lihat ya. Berjejer banyak sekali. Ini mengatakan bahwa banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Bagaimana kita dapat mengatasi hal itu? Hanya hikmat Tuhan yang mampu membuat kita tetap setia di hadapan Tuhan. Hamba yang setia, selain yang mempunyai kemampuan dalam melakukan tanggung jawabnya, ia juga mempunyai hikmat dari Tuhan. Biarlah setiap kita pun memiliki hal itu. Lalu yang ketiga adalah melakukan tanggung jawab. Kadangkala sebagai anak Tuhan kita lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kadangkala kita berpikir segala sesuatunya adalah untuk diri kita. Tetapi jika kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, dan lain-lainnya. Maka semuanya harus dilandaskan kepada Tuhan. Bila setiap kita menyadari 3 hal ini. Yang pertama, kita mempersiapkan diri kita dengan setia di hadapan Tuhan. Memiliki hikmat dari Tuhan. Dan bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada. Ada satu penutup, saya akan mengakhirinya. Mari kita sama-sama bacakan hal ini. 1, 2, 3. Live as if you are to die tomorrow. Live as if you are to live forever. Tahu artinya Bapak Ibu? Dikatakan bahwa kita hidup, seolah besok itu akan meninggal. Kalau kita dikatakan besok kita akan meninggal, hari ini kita mau ngapain jemaat Tuhan? Pasti bingung kan? Kita mau ngapain ya? Mungkin saya mau berdoa suntuk 1 malam. Atau mungkin saya mau berbagi-bagi dengan orang-orang di luar sana. Mahatma Gandhi mengatakan, hiduplah seolah kita besok akan dipanggil Tuhan. Tapi belajarlah bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Dia mengajarkan bahwa bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita. Kalau kita merasa hari kita masih panjang, kadang kita melalaikannya. Tetapi jika kita merasa hidup kita terbatas, maka kita akan berpikir dan bergumul bersama-sama. Apa yang akan saya lakukan di dalam masa-masa penantian? Biarlah setiap kita jemaat dikasih Tuhan didapati oleh Tuhan setia. Dan biarlah setiap kita dikatakan berbahagialah. Dan kita
diangkat menjadi pengawas-pengawas seperti hamba yang setia. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita. Mari kita renungkan apa yang akan kita lakukan di dalam masa-masa penantian. Mari kita gumulkan apa yang harus kita perbuat sebagai rasa syukur kita karena kemurahan Tuhan. Bila setiap kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita tidak boleh lalai. Kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita ketika masa itu datang, kita sudah siap sedia. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Mungkin di dalam hari-hari yang sudah kami lalui, kadangkala kami lupa, kadangkala kami tidak mengindahkan bahwa kami sedang di masa-masa penantian. Tetapi kami bersyukur hari ini Engkau begitu indah mengingatkan kami agar kami kembali persiapkan diri kami. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami pun dapat menyatakan sebagai hamba-hamba yang setia. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan. Maka jiwaku pun memuji. Kami bersama-sama menyerahkan diri kami di dalam persoalan yang kami hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda. Ketakutan, bahkan persoalan sering sekali melanda di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan jalan yang terbaik atas hidup kami. Sehingga di dalam keadaan yang sulit, kami dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau melihat setiap pribadi yang datang ke hadapan-Mu saat ini. Kiranya Engkau yang menolong di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Dan kami juga ya Tuhan menyerahkan untuk pergumulan dunia, terlebih negara kami Indonesia dan kota Bandung, daerah kami saat ini ya Tuhan. Banyak orang yang terpapar oleh kepada COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong. Bahkan untuk setiap pasien yang dirawat, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Dan untuk upaya pemerintah di dalam mendatangkan untuk obat-obat yang diperlukan, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Untuk tim medis
bahkan para relawan yang mengambil bagian dalam tugas tanggung jawabnya. Karena juga Tuhan yang menolong. Sehingga setiap kami, bahkan masyarakat dapat menghadapi keadaan ini dengan penuh satu hal, boleh menjaga bersama-sama. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati usaha pekerjaan. Kiranya juga Tuhan memberkati keluarga kami. Bahkan apapun yang kami gumuli di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab sesuai rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan kembali dari tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya juga Tuhan tuntun, dan ketika kami kembali, kami boleh membawa sukacita yang daripada Tuhan, yang memberikan kekuatan di dalam menjalani hari-hari pada masa penantian di dalam kehidupan kami. Dan mari bersama-sama kita akan mengakhiri doa kita dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari dan kami amin. Ibadah kita telah selesai, mari kita mengambil sikap saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.